Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afisyari dan di sini saya akan menjelaskan mengapa terjadinya reformasi di Indonesia. Nah, jadi reformasi ini ya kalau kita bahas terlebih dahulu dari segi bahasa, itu reformasi itu dibagi dari dua kata, re dan juga formasi. Re ini artinya mengulang, formasi ini artinya tatanan. Yang berarti kesimpulannya ya reformasi ini adalah menata ulang suatu tatanan yang ada di masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan mengapa reformasi ini terjadi dan dimulai dari kapan? Reformasi terjadi pada tahun 98 ya atau 1998 hingga detik ini 2023. Nah, kenapa reformasi terjadi? Karena inti dari reformasi yang terjadi itu dua. Yang pertama karena rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan masa pemerintahannya Soeharto. Lalu yang kedua, Indonesia mengalami krisis moneter. Nah, krisis moneter ini waktu itu Indonesia mengalami kenaikan nilai tukar rupiah gitu. Dari yang tadinya 1 dolar 3.000 jadi 1 dolarnya itu 15.000. Itu kan naik berkali-kali lipat. Udah tahu Indonesia mengalami krisis seperti itu, tetapi sayangnya saat pemilu dimulai lagi, Golkar kembali menang dan Soeharto itu kembali menjadi presiden. Dan hal tersebut menimbulkan banyak sekali kontroversi dan juga demo-demo di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga puncaknya itu pada tanggal 17 Mei 1998 terjadinya tragedi Trisakti, yang dimana di situ mengakibatkan meninggalnya 4 mahasiswa yang ditembak oleh aparat. Nah, setelah kejadian itu akhirnya pimpinan MPR itu terus mendesak Soeharto untuk melepas jabatannya sebagai presiden. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyerahkan jabatannya ke wakilnya itu B.J. Habibie. Lalu 21 Mei 1998 disitulah masa reformasi dimulai hingga saat ini. Berikutnya akan dijelaskan lagi lebih lengkap oleh teman saya. Saya Marhiban Saputra, saya akan menjelaskan tentang pemindahan kekuasaan berubah menjadi reformasi. Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui UUD 1985, Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Saya Zahidin Ripanillah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari reformasi 1998. Yang pertama, menuntutnya turunnya harga-harga pokok yang sudah melonjak naik sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak lagi mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau yang disebut dengan buying time. Baik, saya Muhammad Fikar Ajis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi yang terjadi pada masa reformasi. Oke, yang pertama ada tragedi Trisakti, yang dimana peristiwa ini terjadi pada 12 Mei tahun 98 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Dan nama-nama mereka ialah yang pertama Lang Mulia, kedua Heri Hartanto, yang ketiga ada Hafidin, yang keempat ada Hendriawan. Lalu yang adegan selanjutnya atau tragedi selanjutnya merupakan insiden berdarah di Medan tahun 98. Ini terjadi di Medan ya, terjadi di tanggal 6 Mei juga tahun 98. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Lanjut di tragedi ketiga ada tragedi Gejayan. Tragedi Gejayan ini menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei tahun 98 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini banyak kekerasan terjadi antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia. Lalu tragedi selanjutnya adalah tragedi penjarahan. Setelah terjadinya banyak tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam.
pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 98. Kala itu, Indonesia tengah mengalami krisis moneter di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa lainnya pun terjadi di mana kios-kios dibakar. Lalu ada juga wanita etnis Tionghoa yang mengalami pelecehan seksual, serta ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Saya Neng Sakinatun Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi reformasi. Jadi, waktu tanggal 11 Maret tahun 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi dan kembali ke kampus. Tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Waktu 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai sekarang, 1998. Nah, 4 Mei 1948, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar, minyak. 15 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, dan Tangerang dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Selanjutnya, 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke dalam negeri. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong ke dalam negeri. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke dalam negeri mereka. 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Selanjutnya dampak yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat UU nomor 28 tahun 1997. Sebelumnya, kita sebagai rakyat tidak bisa mengeluarkan pendapat secara bebas. Tetapi apabila pendapat itu menyinggung pemerintah, maka ada yang ditangkap atau ditahan. Selanjutnya masalah duit fungsi ABRI. Duit fungsi ABRI ini diterapkan untuk memberikan kesepakatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar menstabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, reformasi bidang hak asasi manusia pencabutan. Peristiwa itu lantas diduga sebagai bentuk dari dugaan pelanggaran berat HAM. Di antaranya yakni kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi, dan penculikan para aktivis pro-demokrasi. Selanjutnya, pembatasan partai politik. Pada era reformasi, rakyat menginginkan kebebasan dalam mendirikan partai politik. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Dengan adanya peraturan ini, pendirian partai politik baru semakin banyak. Pada tahun 1998, bulan November, terdapat lebih dari 100 partai politik berdiri. Sementara itu, pada pemilu 1999, sebanyak 48 partai politik bersaing dalam pemilihan sebuah lembaga legislatif. Dengan demikian, pengaruh yang ditimbulkan dari pencabutan pembatasan partai politik adalah banyaknya partai politik yang berdiri
dan ikut serta dalam pemilu. Lalu ada otonomi daerah. Otonomi daerah yang berdiri berjalan di era reformasi memberikan kewenangan kepada daerah dalam bentuk desentralisasi atau penyerahan wewenang kepada kabupaten dan kota, dan memberikan kewenangan dekonsentrasi, pelimpahan wewenang sekaligus desentralisasi pada provinsi. Terakhir ada Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang istimewa ini dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Sidang istimewa ini memutuskan diperlakukannya percepatan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 1999. Awalnya, sidang ini ditolak oleh aktivis dan mahasiswa, tetapi dihadang oleh penjagaan militer, BRIMOB, dan pengamanan Swakarsa. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yakni perkembangan perekonomian pasca reformasi, yakni pada masa kepemerintahan Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Pada masa kepemerintahan Bapak Habibie ini cukup berat, di mana telah terjadi demonstrasi yang begitu besar yang menyebabkan krisis ekonomi yang cukup parah di Indonesia pada saat itu, sehingga memaksa Bapak Habibie ini untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah perekonomian, serta untuk menyediakan kebutuhan pokok dan obat-obatan yang nantinya akan terjangkau bagi masyarakat, lalu juga untuk menjalankan roda perekonomian nasional pada saat itu. Upaya-upaya tersebut itu beliau laksanakan dalam beberapa strategi. Yang pertama ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan perekonomian di Indonesia. Kemudian juga menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus untuk mengurusi perekonomian. Lalu juga melikuiditasi beberapa bank yang dianggap bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, lalu juga membuat lembaga pemantau atau penyelesaian terkait masalah utang luar negeri Indonesia. Upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan perekonomian yang dilakukan oleh Bapak Habibie ini berhasil, dan akhirnya kita dapat lihat pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar cukup turun drastis, yakni Rp6.700 per 1 US dollar. Namun sayangnya nilai rupiah ini naik kembali setelah tadinya turun pada bulan Juli 1999, kemudian naik kembali menjadi Rp10.000 pada masa akhir pemerintahan Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Perkembangan reformasi bidang ekonomi pada zaman Abdurrahman Wahid, presiden keempat kita. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi keuangan negara juga sudah mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah, hingga pada saat itu mencapai Rp12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah ini berdampak negatif terhadap perekonomian negara dan menghambat usaha pemulihan ekonomi di negara kita. Perkembangan reformasi bidang ekonomi presiden kelima kita yang bernama Ibu Megawati. Di sini ada 5 poin, teman-teman. Yang pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa negara cukup baik dan stabil. Yang kedua, namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah karena kurangnya menarik perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposit. Adapun kebijakan-kebijakannya yang bisa ditempuh untuk mengikuti permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, meminta penundaan pembayaran uang sebesar 5,8 miliar dolar Amerika. Yang kedua, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Dan yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau yang bisa disebut BUMN. Perkembangan reformasi bidang ekonomi Pak SBY. Yang pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5-6 per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009.
Yang kedua, dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain sebagai berikut: mengurangi subsidi bahan bakar minyak, melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran membebani APBN. Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM dan menimbulkan kenaikan harga BBM. Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Memberi bantuan langsung tunai. Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Pengurangan utang luar negeri. Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa hutang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang Indonesia ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban untuk mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan setelah teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat dalam 3 bidang, yaitu ada sosial, ada pendidikan, dan ada kebudayaan. Nah, lanjut aja, langsung akan ngebahas tentang sosial. Sosial ini kan adalah sebuah pemikiran atau interaksi. Nah, jadi sebelum masa reformasi ini ternyata banyak banget aspirasi masyarakat yang masih dibatasi dan bahkan dilarang. Namun setelah reformasi ini, pandangan, aspirasi, pemikiran, serta pendapat dari masyarakat itu lebih diterima lagi. Dan itu merupakan salah satu kemajuan dalam bidang komunikasi juga. Nah, untuk aspirasi masyarakat itu tidak hanya secara langsung disampaikan, tapi dalam bentuk media cetak, media massa itu juga diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini juga sangat penting kan bagi kita, apalagi kita sekarang bahasa Indonesia dan seluruh bangsa itu pasti membutuhkan yang namanya pengetahuan. Dalam pengetahuan ini, pendidikan ini adalah sangat berguna. Nah, untuk masa reformasi ini, jadi waktu itu tuh kan masih minimnya dukungan dari pemerintah untuk bidang pendidikan. Namun salah satu dukungan sekarang atau di masa reformasi itu adalah ditingkatkannya anggaran pendidikan sebesar 20%. Dan ada juga kurikulum itu ada kurikulum 2013, ada kurikulum KTSP, dan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang ketiga ini ada kebudayaan. Kebudayaan sendiri ini banyak banget kan, kalian tahu, dari Sabang sampai Merauke tersebar luas. Nah, salah satunya di sini bakal aku bahas kebudayaan Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Salah satunya adalah 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu adalah Candi Borobudur yang terdaftar itu yang diakui oleh UNESCO itu pada tahun 1991. Seni Prambanan juga diakui pada tahun 1991. Ada juga kebudayaan lainnya seperti batik, keris, angklung, tari saman, dan lain-lainnya. Nah, dari 3 bidang ini tuh terlihat jelas sekali perbedaan dan adanya perkembangan. Itu disebabkan karenanya adalah pemikiran, pandangan, serta teknologi yang sekian maju dari zaman ke zaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.